Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas mata kuliah Pengayaan Manajemen Resiko Bencana ITS. Nama saya Eka Dianur Safitri dari Departemen Teknik Geomatika bersama dua rekan saya Rizky Nugraha dari Departemen Teknik Mesin dan Divitra Rizky Zain dari Departemen Teknik Material Metalurgi. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai peran engineer dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya pada bidang teknik geomatika, teknik mesin, dan teknik material metalurgi. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu, mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Fenomena ini telah menjadi tantangan dan ancaman terbesar bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di bumi, sehingga diperlukan adanya upaya mitigasi dan adaptasi agar dapat meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai peran geomatika dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Tahukah kalian bahwa terdapat beberapa fakta menyedihkan mengenai perubahan iklim yang sedang terjadi? 11% populasi dunia rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, gelombang panas, cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan laut. Di saat yang sama telah terjadi deforestasi secara besar-besaran hingga 20 juta hektar dan mencairnya es di kutub sebanyak 750 miliar ton setiap tahun, serta terdapat 200-2000 kasus kepunahan spesies hewan dan tumbuhan akibat perubahan iklim yang terus-menerus terjadi. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh geomatika? Geomatika adalah akronim dari geodesi dan informatika, yang berarti bidang ilmu modern yang mengintegrasikan pengumpulan, pemodelan, analisis, dan manajemen data spasial, di mana data spasial tersebut didapatkan dari pengukuran terestris, laut, wahana angkasa, dan sensor-sensor satelit dengan beracuan pada kerangka dasar geodesi. Seorang lulusan geomatika tidak dapat menghentikan efek dari perubahan iklim secara langsung, namun dapat melakukan pengamatan terhadap fenomena tersebut dan membentuk dasar untuk membuat prediksi skenario masa depan yang lebih baik, sehingga si pembuat keputusan dapat mengambil tindakan yang diperlukan pada waktu yang tepat. Kemudian, bagaimana cara geomatika berperan mengatasi fenomena ini? Cabang ilmu geomatika yang dapat diimplementasikan pada kasus ini adalah penginderaan jauh atau remote sensing, yang berarti suatu ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi suatu objek, daerah, dan atau fenomena melalui analisa data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa harus kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Instrumen yang biasanya digunakan pada penginderaan jauh adalah satelit dan pesawat tanpa awak seperti drone. Dikutip dari Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim tahun 2014, kajian mengenai perubahan iklim dan dampaknya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan secara bottom-up yang didasarkan kepada data pengamatan dan secara top-down yang bertumpu kepada hasil simulasi model iklim. Secara lebih khusus, geomatika berperan pada kajian bottom-up atau pengamatan, yang kemudian dapat dibedakan menjadi dua proses, yaitu identifikasi dan pemantauan fenomena, di mana nantinya data pengamatan tersebut dapat menghasilkan tren perubahan curah hujan, tren perubahan cuaca dan iklim ekstrim, tren perubahan temperatur permukaan, tren kenaikan suhu permukaan laut, serta tren kenaikan tinggi muka laut rata-rata. Pada pengamatan perubahan curah hujan dan cuaca ekstrim, BMKG atau Badan Meteorologi dan Klimatologi Indonesia telah memanfaatkan satelit Himawari 8 sebagai sumber data pengamatan. Satelit Himawari 8 adalah satelit geostasioner yang telah diluncurkan pada tahun 2014 oleh Badan Meteorologi Jepang. Satelit ini meliput cuaca pada area Asia dan sekitarnya. Produk citra Himawari 8 yang telah diolah oleh BMKG dapat diakses melalui website satelit.bmkg.go.id. Terdapat beberapa produk yang dapat digunakan sebagai analisis perubahan iklim. Di antaranya adalah citra satelit Himawari 8 Enhanced, citra jenis awan, potensi curah hujan, citra satelit Canal Visible,
citra water vapor, vektor angin, citra sebaran asap, rapid developing cumulus area, geohotspot, dan frekuensi geohotspot 24 jam. Selanjutnya, pada pengamatan perubahan temperatur permukaan, metode pengolahan citra satelit yang dapat digunakan adalah land surface temperature. Metode ini berfungsi untuk menentukan dan memetakan sebaran suhu permukaan sebuah tutupan lahan menggunakan perhitungan beberapa algoritma. Metode ini dapat diterapkan pada citra satelit penginderaan jauh yang memiliki spektrum thermal infrared yang menyimpan informasi mengenai suhu permukaan bumi dalam bentuk bilangan digital, seperti satelit Sentinel, MODIS, dan Landsat. Sedangkan untuk pengamatan kenaikan suhu permukaan laut, metode pengolahan citra satelit yang dapat digunakan adalah sea surface temperature. Selain berfungsi untuk menentukan dan memetakan sebaran suhu atau konveksi di atas permukaan laut, dalam klimatologi, sea surface temperature juga dimanfaatkan untuk mengetahui gejala fenomena El Nino dan La Nina. Metode sea surface temperature dapat dilakukan pada satelit yang memiliki resolusi spektral tinggi pada permukaan laut seperti satelit NOAA, Fengyun, dan MODIS. Terakhir, untuk pengamatan kenaikan tinggi muka laut, digunakan teknologi satelit GRACE atau Gravity Recovery and Climate Experiment. Satelit ini merupakan hasil kerjasama antara NASA dan German Aerosphere Center. Misi utama satelit GRACE adalah mempelajari dan mengamati variasi temporal dan medan gaya berat bumi yang dikaitkan untuk penentuan geoid dan studi perubahan iklim secara global. Satelit GRACE dapat mengamati kenaikan muka laut menggunakan data distribusi massa air yang didapatkan dari variasi medan gaya berat bumi. Selain menggunakan GRACE, instrumen lain yang dapat dimanfaatkan untuk mengamati kenaikan muka laut adalah satelit altimetri. Salah satu contoh satelit altimetri yang sering digunakan adalah satelit TOPEX atau Poseidon. Informasi utama yang ingin ditentukan dengan satelit altimetri adalah topografi dari muka laut. Hal ini dilakukan dengan mengukur ketinggian satelit di atas permukaan laut dengan menggunakan waktu tempuh dari pulsa radar yang dikirimkan ke permukaan laut dan dipantulkan kembali pada satelit. Perkenalkan, saya Rizky Nugraha akan menjelaskan tentang mitigasi dan adaptasi dari Departemen Teknik Mesin. Dari data yang sudah ada, dapat dilihat dari perkembangan selama 5 tahun dari prediksi untuk kedepannya. Dari semua sumber energi yang digunakan, dapat dilihat bahwa energi pada sektor transportasi dan industri merupakan dua yang cukup banyak. Lalu ada juga proyeksi kebutuhan energi pada sektor transportasi pada tahun 2012 yang sudah lewat. Dapat dilihat bahwa dari data yang sudah ada, dapat dilihat bahwa yang energi yang paling banyak digunakan adalah bensin atau gasolin. Selama 5 tahun terus menerus ke depan, dapat dilihat bahwa penggunaan bensin akan terus bertambah dan merupakan yang paling banyak di antara energi-energi yang lain. Berikutnya ada proyeksi kebutuhan energi pada sektor industri, juga dapat dilihat bahwa yang paling banyak adalah batu bara yang menyebabkan dari mana yang batu bara dapat menyebabkan efek gas rumah kaca. Lalu ada proyeksi kebutuhan energi pada sektor lainnya. Secara histori pada 2014 dan 2015 dapat dilihat bahwa penggunaan energi yang paling banyak adalah bensin dan solar, yang dimana merupakan salah satu penyumbang gas karbon dioksida yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Saya akan masuk ke bagian mitigasi dan apa yang bisa dilakukan dari jurusan teknik mesin. Pertama, apa itu mitigasi? Mitigasi perubahan iklim adalah suatu usaha untuk mengurangi risiko terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan maupun industri? Berikut ini adalah tabel yang sudah saya buat sehingga
dapat dilihat bahwa dari pemerintah dapat mengembangkan program-program terkait penurunan emisi kendaraan dan lain-lain. Kedua, mengembangkan bahan bakar tanpa emisi atau setidaknya mengurangi. Tiga, bekerjasama dengan industri otomotif dalam mengembangkan kendaraan sedikit atau tak beremisi seperti kendaraan bahan bakar listrik dan semacamnya. Dari pihak masyarakat dapat mengurangi efek gas rumah kaca dengan cara pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kedua, meningkatkan penggunaan transportasi massal. Dari sektor industri dapat juga dilakukan, yaitu pertama, manfaatkan energi secara efisien, dan kedua, penggunaan bahan bakar dan bahan baku alternatif yang ramah lingkungan seperti biodiesel dan lainnya. Hal ini ditujukan agar mengurangi gas karbon yang menyebabkan efek gas rumah kaca yang pada akhirnya akan meningkatkan emisi. Lalu adaptasi apa saja yang bisa dilakukan? Pertama-tama, apa itu adaptasi? Adaptasi perubahan iklim adalah salah satu respon yang dilakukan oleh manusia dalam menghadapi perubahan iklim. Menurut NASA, hal ini merupakan salah satu bentuk respon terhadap perubahan iklim selain mitigasi. Adaptasi dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap efek perubahan iklim karena tingkat kejenuhan karbon yang cukup tinggi dan waktu tinggal karbon di atmosfer memakan waktu ratusan tahun. Maka bumi juga perlu waktu yang lama untuk kembali ke suhu normal. Di sini ada adaptasi yang direncanakan dan adaptasi reaktif yang saya buat. Adaptasi yang direncanakan adalah pertama, buat alat yang dapat memisahkan limbah pada sungai. Dan kedua, menggunakan transportasi tanpa atau rendah emisi. Ada pula adaptasi reaktif yang direncanakan setelah melakukan survei terhadap suatu bencana atau terhadap perubahan iklim. Pertama, modifikasi bangunan agar lebih tahan dengan bencana yang biasa terjadi pada daerah tersebut. Kedua, menggunakan sumber energi alternatif. Ketiga, mengembangkan bahan bakar rendah atau tanpa emisi dan energi terbarukan atau renewable energy. Salah satu contoh yang sudah dilakukan di berbagai negara adalah penggunaan sumber energi terbarukan atau alternatif seperti pembangkit listrik tenaga solar, pembangkit listrik tenaga air, tenaga udara, biodiesel dan semacamnya. Kedua, ada mengembangkan kendaraan rendah emisi. Hal yang sudah ada adalah mobil dengan bahan bakar listrik. Ada juga dengan bahan bakar gas, tapi masih sedikit kurang populer, yang dimana kendaraan-kendaraan ini merupakan dapat mengurangi emisi dari kendaraan yang sudah ada yang menggunakan bensin atau bahan bakar seperti gasolin dan semacamnya. Ada juga dari pemerintah mengembangkan transportasi umum yang ramah lingkungan dengan kendaraan seperti bus elektrik dan semacamnya. Di sini saya akan menjelaskan mitigasi dan adaptasi di bidang teknik material dan metalurgi. Teknik mitigasi dan adaptasi yang dilakukan sesuai pada bidang teknik material antara lain adalah NDT, RBI, dan coating. Yang pertama yaitu NDT. Non-destructive test atau NDT sendiri adalah aktivitas pengujian atau inspeksi terhadap suatu benda atau material untuk mengetahui adanya cacat, retak, atau discontinuity lain tanpa merusak benda yang akan kita uji. NDT adalah teknik yang dapat menghemat uang dan waktu dalam evaluasi produk, pemecahan masalah, dan penelitian. NDT umumnya memiliki metode yaitu ultrasonik, magnetic particle, penetran cair, radiografi, dan pengujian ED. Saat ini NDT adalah alat yang sering digunakan dalam rekayasa forensik, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik sistem, teknik aeronautika, obat-obatan, maupun seni. Pada dasarnya, tes ini dilakukan untuk menjamin bahwa material yang kita gunakan masih aman dan belum melewati damage tolerance. Material alat diusahakan semaksimal mungkin tidak mengalami kegagalan atau failure selama masa penggunaannya. NDT dilakukan paling tidak sebanyak 2 kali. Pertama, selama
dan di akhir proses fabrikasi. Untuk menentukan suatu komponen dapat diterima setelah melalui tahap-tahap fabrikasi. NDT ini dijadikan sebagai bagian dari kendali mutu komponen. Kedua, NDT dilakukan setelah komponen digunakan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah menemukan kegagalan parsial sebelum melampaui damage tolerance-nya. Metode NDT dapat mengandalkan pada penggunaan radiasi elektromagnetik, suara, dan sifat bahan untuk memeriksa sampel. Ini mencakup beberapa jenis mikroskop untuk memeriksa permukaan eksternal dalam detail. Meskipun teknik persiapan sampel untuk metalografi, mikroskop optik dan mikroskop elektron umumnya destruktif, sehingga sebagai permukaan harus dibuat halus melalui sampel atau polesan. Jadi, dengan NDT ini, mitigasi dan adaptasi yang dilakukan adalah pengurangan limbah pabrik akibat adanya pengujian yang dilakukan. Karena dengan metode NDT ini tidak menghasilkan slag atau buangan apapun saat dilakukan pengujian. Kemudian yang kedua yaitu RBI. Risk Based Inspection atau RBI adalah metode untuk menemukan rencana inspeksi atau equipment mana saja yang perlu diinspeksi, kapan diinspeksi, dan metode apa yang sesuai berdasarkan resiko kegagalan suatu peralatan. RBI umumnya digunakan pada peralatan statis seperti sistem perpipaan. Modus kegagalan atau kerusakan yang umum dianalisis adalah korosi, crack, dan fatigue. Untuk rotating equipment seperti sensor, alarm, dan sebagainya dengan modus kegagalan yang berbeda. Output dari RBI ini sendiri adalah selain remaining life adalah target reach date, sehingga dapat diketahui kapan inspeksi berikutnya harus dilakukan sekaligus dengan metode apa yang dilakukan. Adapun aplikasi RBI sendiri adalah oil and gas production, refinery, petrochemical and power plant, dan peralatan yang di cover antara lain adalah pressure vessel, process piping, storage tank, rotating equipment, boiler, heater, heat exchanger, dan pressure relief device. Ada beberapa lembaga training RBI di Indonesia seperti di Universitas Indonesia maupun di Apitindo, merupakan program DPKK Migas. Untuk saat ini, RBI sudah diimplementasikan di beberapa oil and gas company seperti BP West Java, EMP, Total, Vico, dan PT Bada NGL. Mitigasi yang dilakukan dengan metode RBI ini adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan risiko pada suatu pabrik, agar tidak terjadi kecelakaan seperti gambar berikut yang mengalami kebakaran. Dan yang terakhir yaitu metode coating. Proses coating adalah suatu proses yang sangat dibutuhkan dalam dunia industri. Coating atau pelapisan sendiri dapat dianggap sebagai proses pelapisan yang diterapkan pada suatu benda atau substrat. Tujuan dari coating sendiri adalah untuk dapat meningkatkan sifat permukaan dari benda yang dilapisi. Sifat permukaan tersebut diharapkan dapat ditambah dalam beberapa hal seperti penampilan, ketahanan terhadap air atau korosi, ketahanan dari goresan atau bahkan untuk kausan. Dengan tujuan tersebut, proses coating pun dirasa dapat menambah daya peralatan atau mesin pada dunia industri, atau bahkan dapat membantu proses industri untuk dapat bekerja dengan lebih baik. Banyak sekali jenis proses coating yang ada di dunia industri. Salah satunya adalah proses coating yang ada untuk jenis mesin coating tablet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.